Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Hadirin jamaah tarawih Masjid Juanda yang saya hormati, karena waktunya pendek, izinkan tidak ada muqaddimatul khutbah. Di dalam buku Mukasafatul Qulub, itu karangan Al-Ghazali, itu dimuat dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab ini Mukasafatul Qulub itu dijadikan referensi oleh para ahli tasawuf di seluruh dunia. Kitab ini ditulis lebih dari 900 tahun yang lalu. Mengapa? Karena penulisnya yaitu Al-Ghazali, nama lengkapnya adalah Abdi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi As-Safi'i, dikenal dengan Al-Ghazali. Beliau hidup di tahun 1058 sampai 1111, sehingga kalau dihitung dengan hari ini mundur, itu lebih dari 900 tahun yang lalu. Di dalam dialog tadi, Nabi Musa matur kepada Allah, ya Allah, saya sudah menjalankan seluruh perintah-Mu. Ya Allah, saya ingin tahu amalan apa yang paling Engkau sukai. Apakah sholatku? Allah menjawab, bukan. Sholatmu itu hanya untuk dirimu sendiri, untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini tambahan saya sekarang, tambahan saya. Hanya untuk dirimu, untuk istrimu saja nggak bisa, untuk saudaramu nggak bisa, untuk anakmu nggak bisa, untuk tetanggamu nggak bisa. Ini yang belakang tambahan saya ya. Hanya untuk dirimu sendiri. Kaget Nabi Musa. Kalau gitu, apakah zikirmu? Allah menjawab, tidak. Zikirmu itu hanya untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Enggak ada gunanya bagi orang lain. Zikirmu itu hanya untuk kamu sendiri, supaya hidupmu tenang. Nabi Musa kaget. Lalu apakah puasaku? Ya Allah. Jawab Allah, bukan juga. Puasamu itu hanya untuk dirimu sendiri. Ini tambahan saya. Bukan untuk orang lain. Bukan untuk istrimu, anakmu, suamimu, orang tuamu, tetanggamu, tidak. Itu untuk dirimu sendiri. Lalu Nabi Musa matur, kalau demikian amalan apa yang engkau paling suka ya Allah? Allah menjawab, amalan yang paling saya sukai adalah sedekah. Ketika kamu membayar sedekah seikhlasmu dan kamu bisa menyenangkan orang lain, disitulah saya berada. Hadirin, jangan keliru paham, bukan berarti sholat tidak bermanfaat, bermanfaat. Zikir bermanfaat, puasa bermanfaat, tetapi itu hanya untuk diri kita sendiri. Yang paling disukai Allah adalah sedekah. Ini perlu saya sampaikan, karena pengelolaan sedekah di negara kita itu belum baik. Setahu saya, belum ada lembaga yang bisa mengelola sedekah dengan baik.
Kalau kita bisa membuat lembaga yang mengelola sedekah dengan baik, saya mohon maaf, saya punya pesantren, saya dirikan tahun 2005, santrinya sekarang 700-an, saya mengelola sedekah sudah 4 tahun yang lalu. Sehingga yang saya sampaikan ini empirik, bukan teoritis. Selama 4 tahun, itu saya mengelola sedekah. Saya tidak pernah sekalipun memasang nomor rekening, tapi ternyata setiap bulan itu sekitar 150 orang mengirim sedekah ke pesantren saya tanpa saya membuka rekening. Mereka mengirim, minta nomor rekening dulu, baru saya kirim, beliau mentransfer uang. Saya ingin menunjukkan bahwa kalau dikelola secara transparan, sedekah itu potensinya luar biasa. Ya, kalau saya membaca majalah Forbes atau Forbes.com, orang terkaya di Indonesia tahun 2021 kemarin, itu di situ ditulis namanya Robert Budi Hartono dan Michael Hartono. Satu keluarga ya. Berapa kekayaan dia? Kekayaan dia itu 42,6 miliar US dollar, bukan rupiah. Kalau dirupiahkan itu sekitar 413 triliun rupiah. 413 triliun rupiah satu orang. Apalagi di Indonesia dikenal ada 9 naga, salah satunya Hartono. Kalau satu orang saja 613 triliun rupiah, kalau dia mau, saya tidak menuduh ya, kalau dia mau, dia bisa membeli hukum di negeri ini, dia bisa membeli politik di negeri ini, dia bisa membeli ekonomi di negeri ini, dia bisa membeli apapun di negeri ini. Anggota DPR itu cuma 575. Kalau masing-masing dikasih 10 miliar, 10 miliar kali 575, itu tidak sampai 6 triliun. Padahal kekayaan dia 613 triliun. Kalau sudah menguasai DPR, menguasai wakil rakyat, tentu tidak semua DPR mau disogok 10 miliar. Tapi saya yakin mungkin lebih besar yang mau daripada yang tidak mau. 10 miliar. Nah, kalau sudah menguasai DPR, hukum bisa dibuat, politik bisa dibuat, mau nangkap seseorang bisa dibuat. Nah, oleh karena itu, supaya politik kita, ekonomi kita, hukum kita tidak dibeli oleh orang lain, maka salah satu caranya menghidupkan sedekah. Sedekah itu kalau saya hidupkan, kalau kita hidupkan bersama-sama, pengalaman saya setiap bulan itu sekitar 150 orang mengirim sedekah. Minimal 50.000, hanya satu orang dari 150 orang. Yang lain itu 100.000 ke atas. Ada yang sampai 5 juta. Ada yang satu bulan itu 2 kali mengirim. Ya. Padahal saya tidak pernah pasang nomor rekening. Maksud saya, kalau sedekah itu kita kelola secara profesional, kalau kita menurut sensus BPS, penduduk kita itu sekarang 270 juta lebih. 90% itu orang Islam lebih. Kalau nggak usah 90%, 250 juta orang Islam saja setiap bulan, karena sedekah itu beda dengan sedekah itu kan bukan wajib, ya. Kalau
Kalau setiap kepala itu rata-rata 50.000 saja satu bulan, rata-rata ya. Itu berarti setiap bulan kita bisa mengumpulkan uang 250 juta kepala kali 50.000 itu sudah 12,5 triliun setiap bulan. Kalau 1 tahun sudah 150 triliun, itu baru sedekah, angka minimal. Ya, belum lagi zakat. Kalau zakat itu sudah wajib, dan itu juga belum diurusi secara profesional. Kalau itu kita urusi secara profesional, zakat dan sedekah, itu per tahun kita bisa menghasilkan 750 triliun. Kalau saya membaca di berbagai media, utang kita itu, negara kita itu sudah lebih dari 7.000 triliun. Ya. Kalau tidak hati-hati, kita bisa seperti Sri Lanka. Negara kita dibeli oleh orang lain. Kalau sudah dibeli oleh orang lain, tidak ada lagi kemerdekaan kita, termasuk kemerdekaan kaum umat Islam yang jumlahnya sangat banyak. Dengan uang triliunan rupiah, saya bisa mengadu domba antar sesama muslim. Sama-sama muslim bentrok. Jangan-jangan sama-sama muslim, sama-sama bisa aja sekarang bentrok. Mengapa? Karena ada aktor yang memiliki duit ratusan triliun rupiah. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Sedekah. Jangan pernah Anda merasa tidak mampu sedekah. Kalau Anda bisa rutin mengalokasikan 50.000 saja per bulan, itu sudah 750 triliun kalau ditambah dengan zakat tadi. Itu hal yang luar biasa. Sehingga sesama muslim tidak perlu diadu domba. Ngeres saya kalau membaca sesama muslim diadu domba. Secara empiris, 4 tahun saya mengelola sedekah. Itu testimoni dari mereka yang memberi sedekah. Itu banyak sekali. Menarik kalau saya uraikan panjang. Tetapi antara lain, ada yang mengaku bisa terhindar dari COVID. Ceritanya panjang. Ada yang mengaku bisa sembuh dari COVID karena sedekah. Lebih mudah mencari rezeki karena sedekah. Ini testimoni, bukan teori. Semua urusan diperlancar oleh Allah karena sedekah. Dan yang mungkin tidak Anda bayangkan, sedekah itu bisa membuat seseorang yang tidak punya anak itu sekarang bisa hamil karena sedekah. Saya ceritakan saja. Kebetulan ponakan saya sendiri, namanya Agung, sudah 10 tahun lebih, kalau nggak kali ya, itu belum punya anak. Karena ponakan anaknya Mbak Yu saya bilang, Mas Agung pengen punya anak? Tentu iya. Mas, saya punya pengalaman. Kalau mau ke rumah sakit Siloam di Surabaya, ini ada rektor PTS yang anaknya di sana, habisnya 500 juta bisa punya anak. Atau kalau tidak mahal, di RSKI Asadewa dekat sini, itu 80 juta bisa punya anak. Atau kalau tradisional di Purworejo namanya Mbak Martomi, saya pasiennya. Jadi kalau antri itu jam 7 pagi bisa dapat, nanti habis maghrib, atau soal banyaknya pasien. Itu sudah dibuktikan oleh mahasiswa saya punya anak.
Saya punya teman supranatural namanya Gus Maskud di Mojokerto, mendoakan bisa punya anak. Tapi aku ini tidak mau, mboten pun. Lah piye mulo sedekah mawon. Jadi aku ini setiap bulan itu memberi sedekah di pesantren saya itu awal bulan, akhir bulan. Istrinya memberi sedekah itu di asalnya sana di Tegal Rejo Magelang itu sedekah. Di dusunnya juga sedekah. Alhamdulillah yang sudah 10 tahun lebih tidak hamil, sekarang sudah hamil sekitar 7 bulan. Jadi manfaat sedekah itu banyak sekali. Oleh karena itu, sebagai penutup, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau enggak ikhlas 50.000, 20.000 per bulan. Nah ikhlas setiap hari 5.000, alhamdulillah. Dengan sedekah, maka orang lain akan terbantu. Ketika kita memberi sedekah, orang lain merasa terbantu, disitulah Allah berada. Sebagai penutup, saya mohon doa. Tadi pagi di Indosiar ada namanya aksi Akademi Santri Indonesia. Salah satu peserta tadi pagi itu sudah 12 besar, itu namanya Arji Cilacap. Arji itu adalah ustadz di pesantren saya. Alhamdulillah tadi pagi lolos, sekarang sudah menjadi top 9 besar terbaik di Indonesia. Minta doanya supaya Arji itu orangnya orang tidak punya, tapi pinter, diterima di Gajah Mada beasiswa, dia tolak karena bersamaan waktu tungguan. Lalu akan saya sekolahkan di Pondok Pesantren Pandanaran. Kebetulan wakil rektornya itu mahasiswa saya di UNU Surakarta, ngambil doktor. Saya bilang, kalau di situ katanya harus mondok ya mas, namanya Aska, putranya Pak Kiainya. Ini Prof. Nah, ustadku tak sekolahkan orang mondok, kowe ora Mas Aska. Ya nengkang dawi Prof, ya saya derek. Akhirnya nanti akan mulai September dia akan kuliah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pengajian pendek ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.